Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua berbahagia dengan apapun yang kita lakukan, terutama bagi anda-anda yang sedang dalam proses belajar teknik. Dalam hal ini ialah belajar dunia drafting atau gambar teknik 2D ya. Nah, di sini kita kembali lagi ke AutoCAD setelah meneruskan materi kemarin, yaitu kita sudah mencapai tahap membuat sketch dasar mempergunakan line dan rectangle, dan beberapa perintah modify. Nah, untuk sesi kali ini kita akan mempraktekkan cara membuat circle atau lingkaran. Nah, membuat circle itu dalam AutoCAD memiliki 4 metode. Metode yang pertama ialah metode membuat lingkaran dengan diawali dengan titik tengah. Kemudian yang kedua, membuat lingkaran dengan dua titik, atau tidak diawali dengan titik tengah tapi dari dua titik, dari dua garis yang berhadapan, atau circle 2P. Kemudian circle 3P sama halnya dengan 2P, hanya saja diawali dari 3 titik dari 3 garis yang berhadapan. Dan yang keempat ialah circle tangan-tangan radius. Oke, tidak banyak teori yang saya ketengahkan, kita langsung aja kepada prakteknya. Pertama, circle yang diawali dengan titik tengah. Perintah circle itu dari 4 metode itu semuanya diawali dengan C spasi ya. Oke, langsung saja kita ketik C spasi. Nah, bagaimana detailnya untuk membuat lingkaran dengan titik tengah? C spasi, kemudian klik area gambar. Dalam hal ini kita menentukan titik center. Nah, klik titik centernya pada area gambar, klik, kemudian tarik ya. Nah, di sini bisa saja kita asal ya, asal kalau tanpa ukuran. Kalau dengan ukuran gini, C spasi, kemudian klik, tarik, dan inputkan ukuran jari-jarinya. Nah, mau berapa? Misalkan mau 10. Misalkan 50, maaf ya. Misalkan 50, inputkan 50. Nah, misalkan 50. Lalu spasi. Nah, jadi seperti ini. Ini kita zoom full screen dulu ya. Masih ingat bagaimana zoom full screen? Ialah Z spasi E spasi. Itu perintah circle ya. Tapi ada metode lagi untuk circle dengan titik tengah. Kalau tadi setelah klik area gambar kemudian kita ketikkan radiusnya. Nah, tapi di sini ini yang menjadi favorit saya. Setelah klik area gambar kemudian saya nggak langsung memasukkan input radiusnya, tapi di sini saya ngetik D spasi karena saya menginginkan ukurannya berdasarkan diameter, bukan berdasarkan jari-jari. Maka prakteknya seperti ini. Ini kita hapus dulu ya. C spasi, klik, tarik, kemudian D spasi. Nah, kita ingin diameter berapa? Misalkan kita ingin diameter 40. Nah, oke, seperti ini. Nah, gitu ya. Bandingkan dengan C spasi, klik, langsung 40. Tuh, karena dia pakai radius, maka 40 itu akan lebih besar. Yang radiusnya 40 dengan diameter 40 akan lebih besar. Karena berarti diameternya, kalau radius 40 berarti diameternya ialah 80. Oke, seperti itu caranya. Metode yang pertama. Metode yang kedua ialah dengan 2P. Nah, di sini kita butuh bantuan dua buah garis yang berhadapan. Nah, oke. Di sini jangan dua garis, misalkan dua garis tapi misalkan sejajar. Ini hanya contoh. Outletnya mati. Oke. Nah, perintahnya ialah C ketik. Nah, ini circle 2P membuat lingkaran yang tidak dimulai dari titik tengah tapi dari dua titik atau garis yang berhadapan.
ketik C spasi, ketik 2P spasi, kemudian klik 2 titik menjadi persinggungan lingkaran yang diinginkan. Oke, langsung saja. Ketik C spasi, klik titik pada garis pertama, kemudian maaf Pak. Ketik, saya ulangi ya. Ketik C spasi, kemudian ketik 2P spasi dan klik 2 titik. Nah, pada titik pertama, pada garis yang atas, kemudian pada titik yang kedua. Nah, seperti ini. 2P. Saya ulangi ya. C spasi, kemudian 2P spasi, kemudian klik. Misalkan yang saya inginkan di sini 2 titik tersebut pada titik midpoint pada garis yang berhadapan. Atau bisa juga dari titik endpoint atau dari titik mana aja, yang penting 2 titik. Nah, klik garis ke 1, klik titik pada garis kedua. Nah, seperti ini 2P. Nah, dan untuk 3P sama seperti circle 2P, sama seperti 3P, hanya saja garis di sini harus merupakan 3 garis yang berhadapan. Misalkan kita punya segitiga ya, L. Nah, segitiganya saya buat sembarang aja seperti ini. Nah, itu gini, C spasi, lalu 3P spasi, klik 3 titik dari 3 garis yang berhadapan. Nah, ini dia. 1, 2, maaf, saya ulang ya. Ketik C spasi, 3P spasi, kemudian 1, 2, 3. Gitu kan. Nah, atau gini, dari sudut-sudutnya C spasi, yang penting 3 titik ya. 3P spasi, 1, 2, 3. Intinya seperti itu, dibentuk dari 3 titik. Nah, oke, itu 3P. Nah, yang terakhir membuat circle dengan tangan-tangan radius. Nah, kita baca penjelasannya. Membuat circle dengan tangan-tangan radius ialah merupakan membuat lingkaran. Teknik pembuatan lingkaran yang dibentuk dari persinggungan 2 sisi suatu garis yang terpisah satu sama lain. Nah, jadi bukan terhadap titik, tapi terhadap persinggungan. Apa bedanya? Untuk lebih jelasnya, langsung kita praktekin aja. Bedanya dengan 2P 3P dengan tangan-tangan radius. Nah, misal di sini ada 2 garis ya. Ya saling bertemu juga nggak masalah sebetulnya. Ada 2 garis. Kemudian langsung kita ketik C spasi dan TTR spasi. Nah, kita cari persinggungannya. Nah ini dia. Maka tidak ada suatu poin atau titik yang akan kita cari di sini. Kita langsung aja cari, tentukan garis yang mana yang akan kita klik. Nah, klik 1, kemudian klik pada garis yang kedua. Nah, gitu ya. Kemudian tentukan diameternya. Nah, ketik C spasi, ketik TTR spasi, klik sisi garis 1, lalu diikuti garis 2. Nah, kemudian tentukan radiusnya, akhir dengan spasi. Radiusnya saya minta misalkan 20 dan spasi, gitu ya. Jadi bukan terhadap titik, tapi terhadap sisinya. Oke, saya ulangi. C spasi, TTR spasi, klik pada garisnya, bebas mana aja, klik pada sisi garis pertama dan klik pada sisi garis kedua. Boleh bawah dulu atau boleh atas dulu, silakan. Kemudian tentukan radiusnya 20 misalkan. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Bisa juga circle tangan-tangan radiusnya diterapkan pada persinggungan 2 lingkaran. Contohnya ada 2 lingkaran seperti ini. Nah, kita akan buat lingkaran nyempil di tengahnya ini. Maka langsung saja kita ketik C spasi, TTR spasi, klik di sini.
klik di sini, klik, tentukan radiusnya, misalkan 10. Tuh, jadi seperti ini. Nah, C spasi TTR spasi, klik sisi garis 1, lalu diikuti klik garis 2, tentukan radiusnya atau ketik radiusnya, akhiri dengan spasi. Sebelah sininya sekalian, C spasi TTR spasi, klik, masukkan radiusnya 10 spasi. Oke, ini boleh kita trim. Ingat trim apa? TR spasi untuk memotong. Nah, tuh garis yang bersinggungan. Nah, tuh, ini boleh potong. Saya bikin apa ini ya? Seperti kacang. Oke, ini hanya contoh aja ya. Kemudian bisa juga, kalau tadi kan terhadap persinggungan terdekat ya. Sekarang terhadap persinggungan dua lingkaran yang terjauh dari sini ke sini. Jadinya seperti apa kira-kira? Coba C spasi TTR spasi. Nah, tadi di sini, sekarang di sini yang terjauh. Klik. Terus klik di sini, klik. Radiusnya kan ini jauh, radiusnya kita mungkin lebih besar. Misalkan 50. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Sama dari persinggungan ke persinggungan, cuma dari persinggungan yang terjauh. Nah, coba di trim biar bagus. Nah, oke. Kemudian sebelah sininya biar lengkap, C spasi TTR spasi. Oke, ulang ya. C spasi TTR spasi, klik dari persinggungan terjauh, masukin radiusnya sama seperti sebelumnya. Oke. Nah, tara, jadilah seperti ini. Langsung kita trim. Oke. Begitulah 4 metode membuat lingkaran, membuat circle ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh Anda sekalian yang masih belajar dasar-dasar AutoCAD draft atau belajar ngedraft. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.